Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mohon maaf hari ini saya tidak bisa live secara langsung untuk Zoom-nya karena kebetulan hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditunda dan pemberitahuannya cukup mendadak ya. Jadi baru diberitahu hari Jumat kemarin ya. Jadi sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kesediaan teman-teman untuk menyimak materi pada pertemuan hari ini. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pengantar ya, tentang perkenalan terkait teknologi multimedia dan teknologi informasi ya. Jadi yang untuk sesi pertama semester ini kita akan membahas tentang teknologi multimedia ya, teknologi multimedia, kemudian nanti di paruh kedua baru kita masuk ke teknologi informasinya. Baik, nanti di akhir materi untuk teknologi multimedia itu akan ada project ya, project untuk nanti akan saya jelaskan dan itu menjadi bagian dari ujian tengah semester ya. Baik, saya coba share screen dulu. Baik, eh, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan teknologi multimedia ya. Jadi teknologi multimedia ini akan pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita menggunakan multimedia ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan multimedia. Kemudian yang kedua nanti kita akan melihat beberapa bagian tentang terminologi dari ilmu multimedia itu sendiri seperti apa. Nah, harapannya nanti dari apa yang kita ketahui ini bisa diimplementasikan di bidang agribisnis untuk teman-teman yang dari program studi bahasa agribisnis ya. Kemudian nanti kita akan sedikit melihat apa itu multimedia linear dan apa itu multimedia non linear gitu ya. Baik. Kita masuk yang pada bagian yang pertama. Ini sebenarnya ada video. Jadi ini adalah video tentang implementasi multimedia ya. Jadi di sini multimedia digunakan untuk mengenalkan diri. Ini saya mengambil apa namanya? Ada sebuah CV, ada perkenalan seseorang, tapi dia menyajikannya dalam bentuk multimedia yang sangat menarik ya. Nah, dengan bentuk seperti ini kita bisa belajar, kita bisa melihat sebuah konsep bahwa perkenalan itu tidak harus menggunakan apa namanya lembar-lembar kertas gitu. Kita lihat dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi multimedia dalam bentuk bagaimana seseorang mempresentasikan dirinya, bagaimana dia memperkenalkan dirinya. Dan di situ seperti yang pernah kita pelajari bahwa multimedia itu apa ya. Jadi di pengantar kemarin saya sudah memberikan gambaran bahwa multimedia itu adalah penggunaan dari berbagai macam variasi dari bentuk komunikasi media atau kumpulan dari berbagai macam unsur-unsur multimedia. Sehingga
kemarin kita sudah melihat juga bahwa ada beberapa elemen dalam multimedia, ya. Yang pertama itu ada teks, ya, ada image, ya, ada animation, ada audio, ada video. Nah, sama seperti di contoh yang tadi, kita sudah melihat bahwa ada beberapa elemen yang ada di sana. Yang jelas teks ada, ya. Teks ada, kemudian gambar ada, animasi apalagi, animasi cukup dominan di media yang tadi kita lihat. Kemudian ada audio sebagai backsound-nya, kemudian ada video tadi untuk menggambarkan memberikan memperkenalkan portofolionya dia, ya. Jadi ada videonya. Nah, itu juga bagian, makanya kenapa yang tadi saya tunjukkan, karena media yang tadi cukup kompleks, ya, ada cukup komplit mengandung seluruh bagian atau elemen-elemen dari multimedia itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan biasanya adalah apakah dalam sebuah bentuk multimedia itu semuanya harus ada? Nah, jawabannya tidak. Jadi bisa saja misalnya kalau misalnya poster gitu, poster itu juga bagian dari multimedia, tapi di sana ada isinya teks, ada gambar gitu. Jadi tidak harus semuanya. Yang penting ada unsur multimedianya, ya. Jadi ada konsep multimedia masuk di sana menjadi sebuah dikatakan multimedia ketika elemen-elemen itu sudah ada semua, ada di situ, gitu ya. Jadi tidak harus semuanya. Jadi tidak harus ada teks, ada image, ada animation, ada audio dan sebagainya. Jadi yang penting semuanya yang semua bagian multimedia itu ada semua, gitu ya. Baik, next. Kita akan membahas yang selanjutnya tentang kenapa sih kita menggunakan multimedia? Ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa? Karena terkadang kita juga perlu tahu kenapa sih orang menggunakan multimedia, gitu ya. Jadi kenapa harus menggunakan multimedia? Gitu. Kita lihat yang pertama. Jadi di sini kita bisa melihat setidaknya ada 9 alasan. Jadi ini meskipun teksnya seperti ini hanya penyajiannya saja, tapi ini adalah 9 alasan kenapa kita harus menggunakan multimedia. Ya, yang pertama adalah ease of use. Artinya penggunaannya itu sangat mudah, ya. Jadi kita bisa memutar itu di berbagai macam tempat, berbagai macam media. Kemudian orang juga akan memahaminya dengan sangat mudah. Kemudian ada intuitive interface. Jadi interface itu adalah antarmuka, atau ketika kita berhadapan dengan komputer itu disebut dengan antarmuka. Jadi kita berhadapan seperti itu. Itu interface-nya secara intuitif, ya. Kemudian ada yang disebut dengan teknologi imersif, ya. Jadi teknologi imersif itu adalah teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital. Nah, jadi seolah-olah kita bisa berada di bagian tersebut, gitu. Jadi ada sedikit tidak hubungan. Maksudnya ketika kita melihat sebuah multimedia, kita seolah-olah saya bisa seolah-olah berada di sana. Jadi contohnya untuk penggunaan immersive teknologi, misalnya di kalau misalnya kalian mungkin main game, ya, game dulu ada game namanya Pokemon Go, gitu ya. Seolah-olah kita bisa berada di sana, ya. Jadi kita menempatkan diri. Makanya ada beberapa teknologi yang di teknologi multimedia yang mengimplementasikan prinsip ini, ya. Misalnya ada game tadi, ya, ada Pokemon Go, kemudian ada beberapa teknologi tentang augmented reality, itu juga bagian dari immersive experience. Kemudian ada self-paced interaction. Jadi self-paced interaction itu adalah interaksinya serba cepat. Jadi kita begitu menghadapi multimedia. Jadi multimedia itu jangan dibayangkan hanya audio, hanya video, ada ajukan poster, ya. Jadi games itu pun juga termasuk bagian dari multimedia. Jadi seperti itu, ya. Kemudian better retention. Jadi better retention itu penyimpanannya lebih mudah. Jadi kita bisa menyimpan itu dengan lebih mudah. Jadi kita ketika misalnya punya video atau punya game, kita menyimpannya akan lebih mudah, di mana saja bisa lebih baik. Better retention itu juga bisa diartikan sebagai penyimpanan yang lebih baik. Jadi dia bisa menyimpan informasi atau menyimpan kontennya itu dengan sangat baik, gitu ya. Kemudian better understand of content. Nah, jadi jelas ketika kita menggunakan multimedia, mungkin kalau misalnya tadi contohnya adalah kita memberikan
CV atau memberikan pengenalan seseorang itu dengan menggunakan eh, kertas aja gitu, kertas itu saya yakin pemahamannya akan lebih susah gitu dibandingkan dengan ketika ditampilkan seperti itu, dia namanya siapa, tinggalnya di mana, kemampuannya apa dan sebagainya, itu akan lebih mudah ya. Kemudian ada yang disebut dengan cost effectiveness ya. Jadi untuk penggunaan multimedia itu membuat cost atau biaya itu lebih mudah, jadi lebih efektif gitu ya. Bukan lebih mudah tapi lebih efektif. Cost-nya, biayanya lebih efektif sesuai dengan penggunaannya. Kemudian ada more fun ya. Jadi more fun itu ya jelas ya lebih menyenangkan, jadi lebih memudahkan kita gitu ya. Jadi ketika kita melihat tadi video yang tadi juga kita merasa wah ini menarik ini seperti itu. Jadi makanya kenapa penggunaan-penggunaan multimedia itu membuat misalnya anak-anak senang main game dan sebagainya karena mereka bisa melihat elemen-elemen multimedia itu dengan sangat menarik sehingga bisa dibuat lebih fun gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan the dashboard philosophy ya. Jadi dashboard philosophy itu adalah penyajian informasi penting dalam bentuk visual. Jadi eh, apa yang mungkin tidak bisa terlihat itu dalam konsep multimedia itu bisa divisualisasikan. Jadi kalau misalnya makanya ketika kita ingin menyajikan sesuatu dalam bentuk multimedia, kita harus memvisualisasikannya dulu. Jadi misalnya kita ingin memvisualisasikan tentang bagaimana cara bercocok tanam misalnya. Ya kita harus ngambil gambar orang yang bercocok tanam atau setidaknya kita membuat model atau membuat animasi jadi bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah terminologi ya. Terminologi itu bahasa mudahnya itu adalah cabang-cabang ilmunya atau ketika kita mendalami tentang multimedia, apa sih yang akan kita pelajari gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar nanti kalau misalnya teman-teman mendalami ya, tapi kalau di sini mungkin tidak akan sedetail itu, tapi ini hanya memberikan pengantar bahwa yang pertama itu adalah multimedia system. Multimedia system itu apa? Multimedia system itu adalah penggunaan hardware dan software sistem untuk menghandle multiple digital media. Maksudnya seperti ini. Jadi dalam pembelajaran multimedia, ketika kita belajar tentang multimedia, kita tidak hanya belajar tentang ya video tadi ya saya sampaikan, tidak hanya video, tidak ada hanya audio, tidak adanya grafis gitu ya. Tapi kita juga mempelajari tentang hardware dan software yang digunakan untuk menghandle konten tersebut. Misalnya, ya kita misalnya ada video, ya ada konten video. Ketika kita ingin memutar itu, kita kan butuh komputer atau butuh laptop atau butuh tablet atau ponsel misalnya. Tapi itu juga tidak cukup gitu ya. Hardware-nya saja tidak cukup. Kita juga butuh software, ya butuh playernya. Ya misalnya Windows Media Player, VLC Media Player, terus QuickTime misalnya seperti itu. Jadi semacam-macamnya. Kemudian yang kedua, itu ada multimedia software. Ya, jadi kita ketika ingin belajar tentang multimedia, maka kita akan belajar juga tentang environment dan application-nya. Ya, jadi ada multimedia software. Ini kalau ini sih cukup jelas sepertinya. Kemudian yang ketiga, kita juga mempelajari tentang multimedia application-nya sendiri. Ya, multimedia application-nya bisa seperti audio, jadi audio, teks, dan grafis. Makanya seperti tadi, ketika kita menjelaskan elemen-elemen multimedia, itu sudah masuk ke multimedia application-nya, gitu ya. Jadi itu aplikasi ya, jadi aplikasi dari multimedia seperti ya penggunaan dari audio, teks, grafis, video, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada yang disebut dengan multimedia production. Jadi selain yang tadi udah kontennya, kita juga belajar tentang multimedia production-nya. Multimedia production itu apa? Multimedia production itu adalah bagaimana kita mendisplay atau mempresentasikan media dalam elemen-elemen multimedia dengan tujuan-tujuan tertentu, gitu ya. Jadi multimedia production itu udah lebih ke bagaimana menciptakan menampilkannya ya, bagaimana menampilkan elemen-elemen multimedia itu dalam bentuk atau dengan tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan multimedia and single user. Nah, itu juga dalam bidang multimedia sebenarnya bahasnya juga ke sini ya. Jadi contohnya ya ada computer based training ya, seperti mungkin teman-teman pernah ikut waktu masuk UMP itu ada tes gitu ya, ada computer based test gitu. Itu juga salah satu implementasi atau terminologi nanti yang dipelajari dalam multimedia tentang multimedia single user seperti itu. Kemudian ada contoh lain yang disebut dengan kios ya. Kios ini adalah kalau contoh paling mudahnya itu kita bisa mengoperasikan
komputer itu secara mandiri. Misalnya kita, misalnya kalau mungkin teman-teman pernah main ke Indomaret ya, paling mudahnya, atau di stasiun kereta api deh, atau di mana lagi? Ya di stasiun atau di mana, ketika teman-teman ingin pesan tiket atau nyetak tiket, itu kan kita berhadapan dengan sebuah komputer. Itu juga disebut dengan sebagai kios. Sama dengan misalnya di Indomaret, ada satu komputer yang berdiri itu, kemudian kita bisa milih ya, bisa milih eh, kita mau apa. Misalnya mau beli tiket atau beli pulsa dan sebagainya, kita berinteraksi dengan komputer tersebut, gitu ya. Kemudian ini yang paling populer itu ada multimedia on networks ya. Jadi multimedia networks itu adalah brief overview of the video conferencing ya. Jadi sama dengan yang mungkin sering kita lakukan, kita menggunakan Zoom untuk kuliah ya. Itu juga bagian dari multimedia on networks. Jadi teman-teman ada di mana, saya ada di mana, tapi kita bisa bertemu dalam sebuah media ya, secara melalui jaringan seperti itu. Jadi melalui multimedia. Atau juga multimedia networks ini juga bahasannya sampai ke yang mungkin sekarang lagi banyak, mungkin teman-teman udah sering menggunakan ya, ada ketika kita ingin menonton film gitu, nonton film kita bisa melalui YouTube ya, kemudian melalui Netflix ya, iFlix, terus apalagi yang Indonesia, saya nggak tahu kalau yang Indonesia apa ya, pokoknya kira-kira itu deh. Jadi ada Netflix, ada iFlix seperti itu, atau mungkin teman-teman mendengarkan audio ya, audio juga kan bagian dari multimedia. Kita menggunakan Spotify, kemudian menggunakan Juk gitu ya. Jadi itu adalah multimedia on networks. Jadi nanti juga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan multimedia juga nanti akan kita bahas. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi yang jelas multimedia on networks itu kita menggunakan jaringan untuk berkomunikasi, gitu ya. Ini bagian yang perlu diperhatikan juga, bahwa multimedia itu ada dua secara garis besar, ada multimedia linear ya, ada non linear. Nah, jadi linear itu adalah active content progress often without any navigational control for the viewer. Jadi maksudnya kita secara penggunaan itu tidak bisa 100% mengontrol kelanjutan atau berakhirnya proses di multimedia itu seperti apa. Contohnya movie atau film. Ya contoh ketika kita nonton film, ya mungkin teman-teman nonton film ya, itu juga tidak serta-merta itu tahu nanti endingnya, kalau udah di setting endingnya seperti itu ya udah seperti itu, nggak bisa dirubah. Misalnya kita nonton film atau nonton sinetron atau apalah, di situ diceritakan bahwa misalnya jagoannya mati gitu. Wah terus ternyata saya ingin jagoannya nggak usah mati deh gitu. Nggak bisa ya, karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan, dan itu juga berjalan terus menerus gitu ya. Makanya disebut dengan linear ya. Kemudian lawannya ada multimedia non linear ya. Jadi kita penggunaan interaktivitas untuk mengontrol progresnya. Contoh paling mudahnya ya kalian ketika main game ya. Kita main game kan kita bisa tahu nanti saya menang atau kalah itu juga kita tergantung kemampuan kita bermain gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang linear kita bisa tidak bisa mengontrol, tapi kalau yang non linear itu kita bisa mengontrol. Nah, itu ya teman-teman pengantar tentang teknologi multimedia. Ya kita sudah membahas tentang kenapa sih kita harus menggunakan multimedia, kemudian dalam multimedia itu apa saja yang perlu dipelajari. Ya jadi teman-teman kalau misalnya ingin mendalami, siapa tahu karena adanya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kemudian teman-teman tertarik untuk pengembangan multimedia dalam bidang agribisnis, ya mungkin bisa mengambil salah satu mata kuliah di TI misalnya tentang yang berhubungan dengan multimedia, gitu ya. Kemudian ini ada sedikit tugas ya, saya yakin juga nggak terlalu berat kalau teman-teman langsung langsung mengerjakan ya. Terima kasih. Saya salut pada teman-teman yang sudah dengan cepat ya, dengan cepat bisa langsung begitu saya berikan tugasnya langsung dikerjakan dengan cepat ya. Terima kasih ya. Jadi saya sangat senang sekali dengan semangat teman-teman yang ada di sini. Baik, tugasnya sederhana. Nanti teman-teman buka halaman ini ya. Bisa langsung di kopas saja, nanti saya berikan linknya di Google Classroom, bisa langsung dicek ya. Kemudian tugasnya yaitu silakan teman-teman mempelajari konten-konten yang ada dari laman ini yang berhubungan dengan bidang agribisnis ya. Jadi yang berhubungan dengan agribisnis
Itu silahkan dilihat, dipelajari, kemudian dihubungkan dengan beberapa poin yang ada di kenapa kita harus menggunakan multimedia. Ya, ada 9 tadi ya. Itu juga yang nggak harus semuanya. Boleh yang kira-kira pokoknya yang berhubungan, yang bisa poinnya bisa teman-teman tarik dari konten itu. Nah, kontennya harus berapa yang dipelajari, bebas ya. Teman-teman bisa lihat pokoknya yang penting konten-konten itu. Jadi ini isinya video-video ya, isinya video-video, link video ke YouTube. Nanti teman-teman coba cari yang berhubungan dengan agribisnis yang mana, kemudian dihubungkan dengan poin penggunaan kenapa sih harus kita menggunakan multimedia. Ya misalnya yang pertama tadi ada ease of use misalnya. Kenapa kita menggunakan multimedia, yaitu salah satunya mudahnya penggunaannya atau kemudahan kita memahami kontennya. Nah itu bisa dihubungkan dengan yang video ini kita lebih mudah memahami kontennya, kenapa. Nah jadi seperti itu ya. Jadi misalnya ternyata kontennya bisa kita pahami dengan mudah karena di sana ada animasinya atau di sana ada penjelasan dengan detail misalnya seperti itu. Ya, paham ya? Kemudian nanti semakin banyak poin yang Anda dapatkan, maksudnya poin yang bisa dihubungkan, itu akan semakin baik. Nah, yang kedua ini juga hanya intermezzonya, mungkin saya yakin juga teman-teman udah langsung tahu jawabannya. Konten dalam laman tersebut termasuk linear atau non-linear. Nah, jelaskan alasan Anda. Jadi bebas, ini silahkan tergantung pemahamannya tadi. Kalau misalnya masih belum paham tentang yang linear dan non linear, itu bisa di back ya videonya dikit ke pembahasan tadi tentang multimedia linear dan non linear. Itu teman-teman untuk tugas hari ini, semoga lancar ya. Seperti biasa untuk deadline-nya saya memberikan 1 minggu biasanya ya, biar teman-teman lebih leluasa untuk mengerjakannya. Baik, itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa didiskusi di bagian yang di bagian di Google Classroom atau bisa langsung japri ke saya. Itu teman-teman untuk hari ini. Saya stop share dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.